Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guarani Nugraha, NIM 1913 Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan di atas pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Contohnya sengketa pajak PGN tembus 3,6 triliun. Mahkamah Agung telah memutuskan sengketa pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan PT PGN Tbk dari putusan tersebut. PGN berkewajiban membayar pokok sengketa sebesar 3,6 triliun ditambah potensi denda sengketa pajak ini terkait dengan penjualan gas bumi PGN. Menanggapi keputusan MA tersebut, Sekretaris Perusahaan PGN Rahmat Utama mengatakan PGN berupaya menempuh upaya-upaya hukum yang masih memungkinkan untuk memitigasi keputusan MA tersebut. Dia menjelaskan sejalan dengan upaya hukum pada perkara ini, perseroan akan mengajukan permohonan kepada DJP terkait penagihan pajak agar dilakukan setelah upaya hukum terakhir sesuai peraturan perundang-undang sehingga perseroan dapat mengelola kondisi keuangan dan tetap dapat melaksanakan bisnis ke depannya dengan baik, termasuk menjalankan penugasan pemerintah. Menurutnya selama ini peran PGN sebagai subholding gas dan bagian dari holding migas PT Pertamina Persero dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing industri dalam negeri. Mengelola 96% infrastruktur nasional dengan 92 niaga gas bumi, PGN berupaya terus mendukung visi misi pemerintah untuk mendongkrak konsumsi gas domestik. Hal ini penting untuk menunjang perkembangan ekonomi nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jelas Rahmat seperti dikutip keterangan resmi perseroan. Dia menuturkan saat ini PGN menjalankan beberapa penugasan dari pemerintah seperti dalam pembangunan jaring gas rumah tangga untuk 52 kabupaten, memberikan harga gas khusus untuk 7 sektor industri khusus sesuai dengan Kepmen ESDM 89K2020, melaksanakan program gratifikasi LNG untuk 50 titik pembangkitan listrik PLN agar dapat menyediakan energi listrik yang efisien dan menjadikan peluang bagi PGN untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur melalui LNG. Baiklah, sampai situ hasil penjelasan saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.